Oke, selamat berjumpa kembali. Kita masuk ke materi selanjutnya, di mana ini menjadi materi terakhir untuk perkuliahan ekonomi makro. Oke, yang pertama akan saya bahas adalah materi tentang perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Untuk materi selanjutnya, saya akan memberikan bagaimana menyelesaikan soal-soal hitungan perekonomian tertutup, baik yang dua sektor, tiga sektor, ataupun 4 sektor, sebelum nanti kalian mengerjakan soal latihan. Oke, yang pertama kita bahas adalah perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Jadi perekonomian tertutup adalah perekonomian yang tidak melakukan transaksi perdagangan internasional atau tidak melakukan ekspor dan impor. Jadi di sini suatu negara dia hanya mengandalkan hasil dari produksi di negara tersebut. Dia tidak melakukan perdagangan internasional, jadi tidak ada ekspor maupun impor. Karena itu, dalam menghitung pengeluaran agregat ekspor neto, di mana X dikurangi N tidak dimasukkan dalam perhitungan. Di dalam perekonomian tertutup memiliki dua model. Jadi untuk negara yang menggunakan perekonomian tertutup, dia hanya menggunakan model 2 sektor maupun model 3 sektor. Oke, model 2 sektor ya. Jadi perekonomian hanya terdiri atas sektor. Jadi ketika 2 sektor, jadi dalam perekonomian tersebut hanya ada 2 sektor. Yang pertama sektor rumah tangga dan yang kedua adalah dunia usaha. Karena itu pengeluaran dalam perekonomian hanya terdiri dari konsumsi rumah tangga atau kita notasikan dengan C, dan investasi sektor dunia usaha, yaitu I. Rumusnya adalah AF sama dengan C ditambah I. C itu ada CO ditambah B ditambah investasi otonom atau yang bawah ya, CO plus IO plus B, atau kita notasikan lagi bisa A plus B, di mana A adalah total pengeluaran otomus. Jadi A itu CO C0 ya, C0 ditambah I0 itu untuk 2 sektor. Jadi 2 sektor kita hanya menjumlahkan C ditambah dengan I. Oke, 2 sektor. Keseimbangan ekonomi tercapai bila pengeluaran agregat sama dengan pendapatan nasional, karena tingkat konsumsi pada tingkat keseimbangan ditentukan oleh besarnya output keseimbangan. Maka fungsi konsumsi juga dapat ditulis sebagai berikut. Jadi selain fungsi konsumsi seperti yang tadi, kita bisa notasikan dengan C sama dengan C 0 ditambah B ya, misalnya Y seperti itu ya, dapat dihitung dengan itu sama dengan AE, dimana kalau kita jabarkan AE itu dari C0 ditambah Y0 ditambah B, Y pangkat Y dalam petik ya, atau kalau kita sederhanakan rumusnya jadi A plus B Y dalam petik. Oke, rumusnya kalian bisa lihat di slide. Nah, efek multiple atau pelipat gandaan adalah, jadi ke dalam ekonomi 2 sektor ada efek multiple ya, atau pelipat gandaan. Apa itu efek multiplier? Jadi efek multiplier itu perubahan pengeluaran otomus menyebabkan penambahan atau pengurangan Y. Atau setiap perubahan 1 unit pengeluaran otomus akan menyebabkan perubahan Y sebanyak 5 kali lipat, atau selisih ya, delta Y itu dibagi dengan delta A sama dengan 5. Angka 5 tersebut disebut angka pelipat ganda atau multiplier, yang besarnya ditentukan oleh besar angka marginal propensity to consume atau MPC. Oke, next. Ini contoh dari model keseimbangan perekonomian tertutup. Dampak perubahan penggunaan, pengeluaran atau penurunan investasi otomus terhadap output keseimbangan. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, sudut kemiringannya 45 derajat, investasi 200. Di sini D-nya mulai dari 1000 di 1500, untuk konsumsi dari 500, 1000, 1500. Nah ini
Y sama dengan C plus S, keseimbangan ini, terus ada C, maka konsumsinya itu 100 plus 0,8 Y, dan ini HI-nya ya, keseimbangan perekonomiannya itu adalah C plus I. Selanjutnya adalah model 3 sektor, yaitu model keseimbangan perekonomian 3 sektor, memasukkan sektor pemerintah dan diwakili oleh pengeluaran pemerintah. Pengeluaran agregat menjadi rumusnya adalah AE. Atau pengeluaran agregat itu C ditambah I ditambah Q. Atau kalau dijabarkan seperti di bawahnya, atau kalau kita juga bisa menggunakan notasi lain yaitu A plus B ya, dimana A sekarang terdiri dari C0 ditambah I0 investasi otomus, konsumsi otomus, ada pengeluaran pemerintah otomus. Nah, output keseimbangan dapat dihitung juga dengan menyamakan D dan AE. Contoh model dual sektor dikembangkan dan menambahkan fungsi pengeluaran pemerintah. Jadi kalau yang tadi dual sektor kan C plus I ya, setelah 3 sektor berarti kita menambahkan dengan konsumsi atau pengeluaran pemerintah dengan notasi G. Oke, contohnya di sini ya. Misalkan pengeluaran pemerintah adalah 300, maka pengeluaran agregat menjadi AE sama dengan C ditambah I ditambah G. Tadi kan rumus konsumsinya kita ketahui C itu 100 plus 0,8 Y ditambah investasinya 200 ditambah G-nya 300. Ini dari mana? Ini kan kalian kalau bisa lihat tadi di grafik ada ya fungsi C, terus ada I. Nah, ini yang kita tinggal masukkan lalu kita hitung ini berapa? 600, 100 ditambah 200 ditambah 300 ketemu 600 ditambah 0,8 Y. Jadi Y sama dengan AE yaitu 600 ditambah 0,8 Y. Terus kita kurangi Y dikurangi 0,8 Y sama dengan 600 ketemu 0,2. Kok 0,2? Karena Y ini bernilai 1. Jadi kalian kurangi 1 dikurangi 0,8 ketemu 0,2. Ketemulah 600 kalian bagi dengan 0,2. Jadi Y-nya itu 3000. Nah, pada tingkat keseimbangan besarnya C sama dengan 100 plus 0,8 dikali 3000. Jadi pada tingkat keseimbangan besarnya konsumsi adalah 2500, sedangkan besarnya investasi otomus 200 dan pengeluaran pemerintah 300. Kondisi keseimbangan digambarkan dalam diagram di bawah ini. Jadi setelah kita ketahui hasilnya berapa, tinggal kita membuat diagramnya atau grafiknya ya. Nah, ini grafik hasil dari perhitungan perekonomian tertutup 3 sektor. Oke, ini kondisi keseimbangannya di sini. Kondisi keseimbangan D sama dengan C plus S. Nah, ini ya. CIG ini 3000. Nah, ketika Y 3000, ininya juga konsumsinya juga 3000. Jadi terjadi keseimbangan C plus I 600 plus 0,8, konsumsinya 100 plus 0,8. Nah, di sini pengeluaran pemerintah 300, investasi 200. Sudutnya masih 45 derajat. Next, dampak dari perubahan pengeluaran pemerintah dalam model 3 sektor. Jadi pemerintah dapat mempengaruhi tingkat output keseimbangan dengan menambah atau mengurangi pengeluarannya. Besarnya efek pengeluaran pemerintah adalah sama dengan pengaruh perubahan investasi otomus ya, atau konsumsi otomus. Sehingga dampak perubahan pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian dapat ditulis sebagai berikut. Delta Y sama dengan delta konsumsi otomus pemerintah, pengeluaran otomus pemerintah dibagi dengan 1 dikurangi dengan B. Oke. Ini pengeluaran otomus pemerintah bertambah, contohnya ya, pengeluaran otomus pemerintah bertambah sebesar 1, sehingga pengeluaran pemerintah 400, maka pengeluaran agregat menjadi, nah, posisinya sama, C plus I plus G, 100 plus 0,8, Y ditambah 200 tambah 400, tadi kan 300, ketika tambah jadi 4, bertambah 100, berarti 300 ditambah 100,
ketemu 400. Nah, lalu kalian lagi nih, lagi 700 ditambah 0,8, ini kan tinggal kalian tambahkan kan, 400 tambah 200 tambah 100, jadi ini adalah 700 plus 0,8. Baru kalian cari output keseimbangan Y kali 1 ya, menjadi Y dikurangi 0,8 Y kali 1 ya, sama dengan 700. Jadi 0,Y1 sama 700, Y1N sama dengan 3500, atau selisih A, Y sama dengan Y1 dikurangi Y, 3500 kalian kurangi dengan 3000, maka ketemu 500. Nah, dimana 500 itu sama dengan 100 dalam kurung 1 dikurangi 0,8. Pada tingkat keseimbangan besarnya C sama dengan 100 plus 0,8 kali 3000, yaitu 2500. Sedangkan ini masih investasi otonomus 200, pengeluaran pembelian otonomus juga 300. Jadi kondisi seperti ini bisa kalian nanti gambarkan lagi. Ini ya, setelah tambah jadi 400, jadi ada perubahan di sini. Ketika G-nya 300 di sini, ketika ada penambahan pengeluaran pembelian 100 jadi 400, G-nya di sini. Nah, di sini tadi G yang 3000, di sini yang 3500 ya. Jadi AN-nya di sini, ini fungsi C-nya 700 plus 0,8 G, konsumsinya masih C 100 plus 0,8 G, 700, 2000, dan 3000. Oke. Ini contohnya untuk grafik ketika terjadi penambahan 100. Oke. Terakhir, model 4 sektor. Jadi dalam model 4 sektor, perekonomian dianggap melakukan transaksi dengan perekonomian dunia melalui ekspor dan impor barang. Jadi di sini negara dia tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tapi dia juga melakukan ekspor maupun impor ya, atau mengandalkan juga perdagangan internasional. Sektor ekspor impor ini disebut juga sektor luar negeri atau sektor keempat, karena model perekonomian pasar disebut juga sebagai model perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, fungsi pengeluaran agregat adalah AE sama dengan C plus I plus D plus ekspor dikurangi impor. Ya, itu penjabarannya bisa kalian baca, tapi rumus utamanya adalah C plus I plus D plus X kurangi N. Output keseimbangan tercapai bila Y sama dengan AE. Nah, ini contoh kasus pada model 3 sektor dengan penambahan X 75 dan M sama dengan 25, sehingga AE, dan sini ya, kita masuk ke sini, konsumsinya 100 plus 0,8 G, I-nya 200, G-nya 300, ditambah ekspornya X-nya 75, impornya 25, jadi 100 plus 0,8 Y plus 200 plus 300 plus 50, ketemu 650 plus 0,8 Y. Untuk menghitung output keseimbangan, Y sama dengan AE sama dengan 450 dikurangi 0,8 Y. Y dikurangi 0,8 sama dengan 650. 1 dikurangi 0,8 ketemu 0,2, jadi 650. Y 650 dibagi 0,2, ketemu 3250. Ya, setelah itu kalian biasa gambarkan grafiknya. Gambar grafiknya NX 50, investasi 200, G-nya 300, Y-nya di sini ya tadi 3250, konsumsi 2250, maka jadi keseimbangan AF C plus I plus G. Dan di sini AF C plus I plus G plus NX. Ini per CS-nya, ini fungsi notasi fungsinya 650 plus 0,8 G, C-nya 100 plus 0,8 G. Ini untuk diagramnya. Nah, dalam telaah ekonomi internasional, nilai NX memberikan informasi tentang salah satu neraca dalam neraca pembayaran, yaitu neraca perdagangan. Jika NX lebih dari 0,
maka ekspor lebih dari impor, yang berarti terjadi surplus perdagangan. Jika NS kurang dari 0, yang terjadi adalah sebaliknya, berarti terjadi defisit perdagangan. Dengan menggunakan model efek pelipat gandaan, akan terlihat bahwa bila terjadi delta NS lebih dari 0, output keseimbangannya akan meningkat beberapa kali lipat sesuai besarnya angka pengganda. Sebaliknya, jika neraca perdagangan memburuk, di mana selisih NS-nya itu kurang dari 0, output keseimbangan akan berkurang dengan cepat pula. Hubungan tersebut dinyatakan dalam persamaan di bawah ini. Terus selisih delta U sama dengan delta NS dibagi 1 min P. Oke, itu untuk model 2 sektor, 3 sektor maupun 4 sektor. Untuk selanjutnya ada kasus lagi ya, contoh kasus lagi supaya kalian lebih paham. Jadi contoh kasus pada model 4 sektor dengan menganggap ekspor naik menjadi 125, sedangkan impor tetap 25, NS-nya 100. Jadi kita tinggal menambahkan yang berubah mana, yang berubah ya di sini ya. S-nya 125, ini 25 jadi 100, ketemu 700,8. Cara perhitungannya juga masih hampir sama, jadi ada peningkatan 257. Ini di sini kalian bisa lihat ya. Jadinya ketemunya 3.500, terus ada peningkatan 250. Tinggal kalian bikin grafiknya kurang lebih, kalian tambahkan. Nah di sini kalian tambahkan di sini 3.500, kalian berikan tanda selisih Y atau output di sini 250, 2.500. Ini kalian ganti notasi fungsinya jadi 700 plus 0,8, NX-nya sama, B-nya 100 apa ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya contoh di atas dapat memberikan penjelasan sederhana mengapa negara di dunia ini berkepentingan memelihara surplus perdagangan. Sebab surplus perdagangan akan memberikan efek multiplier terhadap perekonomian, sebagaimana halnya pengeluaran pemerintah, investasi dan konsumsi otonomus. Dengan kata lain, bila perekonomian mampu memelihara surplus perdagangan, perekonomian tersebut akan terus menikmati pertumbuhan ekonomi, yang berarti memperluas kesempatan kerja dan kesejahteraan rakyat. Oke, sekian. Nanti saya akan memberikan latihan soal untuk kalian berupa hitungan. Apabila masih ada yang dipertanyakan, silakan bertanya. Saya rasa cukup. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan sudah menyimak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.